Bismillahirrahmanirrahim. Jadi misalnya aku ada sahabat, aku punya teman aku bilang, Dini kok kamu nggak berhijab? Udahlah hijabin aja dulu hatinya. Karena aku selalu jawab gitu. Kok nggak berhijab? Ya hatinya aja lah dulu dihijabin, daripada nanti di saat aku berhijab aku masih ada perasaan ini itu gitu. Sampai pada akhirnya di saat kita berdua dengan sahabat aku udah meninggal, terus pengen ngelihat surga. Teman aku cerita surga itu indah bla 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 segala macam. Pas dipanggil untuk masuk ke dalam surga, aku bilang, loh kok aku nggak bisa ikut? Iya, kamu nggak akan bisa ikut. Itu sama halnya seperti kamu bilang saat itu kamu berhijab coba bisa lihat dari hatinya. Ini juga sama halnya dengan surga. Kamu nggak akan pernah bisa ngelihat surga. Kamu cuma bisa ngerasain di dalam hati kamu, tapi kamu nggak bisa ngelihat secara langsung. Itu benar-benar bergejolak banget sama aku. Sampai akhirnya aku tahu, dan di samping itu juga aku mikir, aku nggak mau memperlambat papa aku jalannya ke surga karena papa kan udah meninggal gitu kan. Pikiran aku, ya Allah, aku anak durhaka banget kalau misalnya aku menghambat orang tua aku masuk surga karena dosa-dosa anaknya. Dan aku juga nggak mau suami aku nanti juga susah jalannya untuk ke surga karena istrinya tuh masih begini gitu kan. Istrinya kok jahiliyah banget ibaratnya seperti itu. Ya udah, saat itu akhirnya aku putuskan untuk berhijab. Dan semakin aku belajar, aku jadi istighfar, astagfirullahaladzim. Dulu kalau misal ditanya kenapa nggak pakai hijab, aku bilang hatinya dulu. Berarti aku ditutup dong hatinya sama Allah. Itu na'udzubillah min zalik banget. Jadi aku berpikir ternyata jawaban itu bukan jawaban yang benar saat itu aku jawab gitu kan. Karena kalau di saat kita udah ditutup hatinya sama Allah, itu yang benar-benar jauh banget dari Allah gitu kan. Ya sebenarnya intinya itu karena sebuah artikel dan gak mau menyusahkan orang tua dan suami khususnya. Kenapa belum berhijab? Yang penting menghijabi hati dulu, daripada kepala dihijabi tapi hatinya dengki. Gak ada yang menghijabi hati. Menghijabi hati itu gak bagus. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Siapa mereka? Orang yang kufur. Jadi yang harusnya menutup kepala membuka hati, bukan menutup hati membuka kepala, kebalik. Persepsi berpikir kan? Makanya kenapa saya bilang Al-Quran itu nyuruh kita berpikir. Jangan disuruh tutup hatinya. Yang ada alam nashrah laka sadrak, dilapangkan, dibuka dadanya biar dapat hidayah. Tapi kepala ditutup semampunya. Belajar mungkin awalnya cuma diikat doang, lama-lama diikatnya di sini, lama-lama diikat dililit-lilit. Yang jelas bertahap. Yang pasti nih bukan nutup hati buka kepala, tapi tutup kepala buka hati. Kalau ada orang yang berhijab tapi masih buat dosa, jangan salahkan hijabnya, salahkan orangnya. Ada orang yang sholat tapi korupsi, jangan salahkan sholatnya, salahkan orang yang korupsinya. Seorang wanita di saat disuruh menutup auratnya dengan bahasa sombong, yang penting kan hati. Dia tidak sadar di saat ngomong seperti itu dia telah merendahkan Siti Fatimah Zahra. Memang Siti Fatimah Zahra sampai harus menutup tubuhnya, berarti hatinya jelek gitu. Tidak sadar dia. Itu kesombongan. Kalau anda, wahai adikku, kalau anda belum bisa menutup auratmu, jangan sombong deh. Tinggal anda minta kepada Allah, ya Allah, bantulah aku menutup aurat. Sudah dia tidak menutup aurat, sombong, merendahkan Siti Fatimah. Yang penting kan hati. Berarti yang pakai kerudung bagus, pakai cadar, menutup aurat Siti Fatimah, hatinya busuk. Karena apa? Yang penting hati. Berarti hatimu belum benar. Buktinya kamu masih perlu kerudungan. Ini nggak sadar kalau dia melakukan kejahatan yang sangat. Cukuplah anda insaf. Dan kita sering mendengar yang penting hati. Wah, hebat bener. Apakah dia tidak sadar kalau dia mengaku hatinya bersih, saat itu jadi sampah? Hatiku sudah bersih, sampah langsung kotor. Oh, dia sombong. Bukankah kesombongan adalah sampah di dalam hati? Merendahkan orang lain, sampah di dalam hati, nggak sadar. Maka ingat, jangan anda menilai batinnya seseorang. Cukup kalau anda melihat lahirnya seseorang, insya Allah batinnya juga baik. Cuman tadi kami tekankan bahasanya,
ilmu ini lebih perlu ditekankan untuk kita. Begini, jadi kalau batinmu baik, pasti lahirmu itu baik. Orang-orang yang ketika mengatakan Rabbunallah, bahwa Allah itu adalah Tuhan kami, tsumastaqamu, maka dia istiqomah. Nah, berpegang teguh itu salah satunya dengan dibenarkan dengan perbuatan. Panglimanya hati, kemudian mata, telinga, mulut kita, tangan, kaki, semua adalah tentaranya. Nah, kalau panglimanya sudah tunduk kepada Allah, maka tidak mungkin kalau memang ternyata perbuatan salah satunya adalah menutup aurat, itu tidak kita lakukan. Kamu itu cantik sekali, tapi lebih cantik kalau berhijab. Karena sungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat seorang muslimah ketika dia mau beriman dengan kesungguhan hati dan juga dengan dibenarkan dengan perbuatan. Maka kita berusaha menjadi seorang muslimah yang beriman kepada Allah, istiqomah dalam ketaatan, salah satunya adalah menutup aurat, karena perintah menutup aurat itu sama dengan perintah sholat. Kenapa sama? Karena perintahnya sama, datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berubahlah dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status menjadi almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, secara bertahap orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau pakai itu, kamu akan lebih disayang. Nah, kalau pakai itu, kamu akan semakin dapat rahmat Allah. Nah, kalau pakai itu, kamu akan aman. Nah, kalau pakai itu, papa dan mama lebih sayang dengan kamu. Yang lebih penting, nah, kalau kamu pakai itu, besar kemungkinan papa dan mama masuk surga dengan amalan kamu. Mama papa tidak meminta apapun dari kamu, telah berusaha, tapi mohon bantu papa dan mama untuk diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat paling indah. Jangan sampai ada perempuan membuat heran malaikat maut ataupun membuat heran malaikat mungkar dan nakir ketika mulai ditanya di alam kubur. Kamu kan dulu tidak pakai jilbab, kenapa sekarang berkerudung?